Halo semua, selamat datang kembali di channel kesayangan kalian yang hobi jalan-jalan dan riding Vespa. Hari ini gua mau mengajak kalian keliling jalan-jalan di daerah Tokyo Shibuya. Kalau begitu langsung saja yuk. Ada apa saja sih di sini? Shibuya adalah sebuah distrik khusus yang dinamis di Tokyo, yang secara luas diakui sebagai pusat global untuk budaya, mode, dan hiburan kaum muda. Fakta menarik dari Shibuya, dahulu kala berada di bawah kekuasaan klan Shibuya pada awal tahun 1160, yang kemudian menjadi asal nama daerah tersebut. Shibuya yang dulunya merupakan daerah biasa, kini telah berkembang mengungguli Shinjuku sebagai pusat budaya anak muda pada tahun 1970. Tujuan wisata yang terkenal pertama yang bisa kalian temukan di Shibuya adalah Hachiko Square. Terletak tepat di depan jalur pintu keluar Hachiko Stasiun Shibuya. Tempat ini terkenal dengan patung peringatan Hachiko, sebuah patung perunggu sebagai penghormatan kepada anjing Akita yang setia menunggu pemiliknya, yang telah meninggal di stasiun setiap hari selama hampir 10 tahun. Seperti yang bisa kalian lihat, banyak sekali para pengunjung yang antri untuk berfoto di patung Hachiko yang sangat terkenal itu. Karena faktanya, patung Hachiko adalah objek wisata yang telah diakui secara internasional. Jadi, buat kalian yang mengunjungi Shibuya, jangan lupa untuk berfoto juga di sini. Dan jangan lupa juga untuk antri ya. Setelah melihat antrian yang panjang di patung Hachiko, sekarang kita mau kemana lagi ya? Yuk, kita lanjut menikmati keindahan Shibuya. Salah satu hal yang paling ikonik dari Shibuya adalah Shibuya Crossing, atau penyeberangan Shibuya. Tempat ini dianggap sebagai penyeberangan pejalan kaki tersibuk di dunia. Kurang lebih 3.000 orang bisa menyeberang secara bersamaan pada jam-jam sibuk. Bagaimana menurut kalian tentang Shibuya Crossing? Walaupun ramai dengan banyaknya orang yang menyeberang sambil berfoto, mereka tetap tertib loh. Selain patung Hachiko dan Shibuya Crossing, Shibuya ini juga menawarkan banyak pilihan tempat belanja dan hiburan. Bagi penggemar anime dan game,
Shibuya adalah tempat yang tepat buat kalian yang ingin mencari merchandise atau souvenir dari anime kesayangan kalian. Sekarang, waktunya kita lanjut ke tempat yang berikutnya. Tujuan utama gua datang ke Shibuya adalah untuk belanja di official store One Piece yang ada di sini. Saat ini kita langsung menuju ke lantai 6 di Magnet Mall Shibuya. Yuk kita langsung menuju ke Mugiwara Store. Mugiwara Store adalah toko merchandise resmi terbesar untuk serial manga dan anime One Piece. Dikelola oleh Toei Animation, toko ini menawarkan lebih dari 10.000 variasi barang, termasuk barang edisi terbatas yang hanya tersedia di toko resmi One Piece. Toko utama berlokasi di Shibuya, Tokyo, dengan beberapa cabang permanen lainnya di seluruh Jepang dan beberapa gerai internasional. Sayang sekali, gua tidak bisa merekam video di dalam toko karena dilarang. Nggak apa-apa deh. Yang penting, gua sudah dapat merchandise resmi dari toko ini. Yuk kita lanjut lagi. Ada apa lagi di tempat ini ya? Ada Crayon Shinchan Official Store juga ternyata di lantai 3 Magnet Mall ini. Interiornya lucu sekali, didekorasi dengan referensi film, dan menjual produk eksklusif original dari karakter anime Crayon Shinchan. Kalau kalian ke Shibuya, wajib sih untuk mampir ke toko ini untuk mendapatkan merchandise dari Shinchan. Dijamin tidak menyesal deh. Kira-kira gue sedang ngapain ya? Coba kalian tebak. Sekarang, gue sedang berada di counter Tax Free by PayFat. PayFat adalah aplikasi pengembalian pajak berbasis digital yang dirancang untuk pengunjung internasional guna mengklaim pengembalian pajak pertambahan nilai atau PPN atas pembelian yang dilakukan di Jepang dan beberapa negara di Eropa. Manfaat utama dari aplikasi ini, klaim diproses dengan cepat, dengan pengembalian dana diterima dalam waktu 24 jam, dan dapat memberitahukan secara real-time tentang status pengembalian dana. Dengan proses digital ini, kita jadi tidak perlu lagi mengantri di bea cukai. Cara menggunakan aplikasi PayFat ini termasuk mudah kok. Kalian tinggal berbelanja di toko-toko mitra yang tersedia di lebih dari 1.000 cabang di negara-negara yang didukung. Saat melakukan pembayaran lebih dari 5.000 yen, beritahu stafnya bahwa kalian akan menggunakan aplikasi PayFat. Lalu kalian pindai atau unggah tanda terima atau struk pembayaran kalian dan detail paspor kalian ke dalam aplikasi PayFat. Dan jangan lupa ikuti petunjuk untuk memindai boarding pass kalian atau memvalidasi keberangkatan kalian agar kalian dapat menerima pengembalian uangnya melalui transfer bank, kartu kredit, atau metode lainnya.
Jika kalian masih bingung atau tidak paham, kalian tinggal cari counter pivot terdekat, seperti yang gua lakukan saat ini. Petugasnya sangat ramah kok dalam membantu kalian untuk mengklaim pengembalian pajaknya. Kalian bisa lihat sendiri kan? Setelah selesai proses klaimnya, yuk kita lanjut lagi menikmati kesibukan Tokyo Shibuya ini. Kira-kira ada apa lagi ya? Sekarang kita berada di Center Gai, jalan utama pejalan kaki yang ramai, dipenuhi butik fashion, pusat permainan, dan izakaya, atau pub tradisional Jepang. Wah, hari semakin siang, Shibuya pun semakin ramai dan menambah suasana ikonik dari tempat ini. Buat kalian para pecinta anime dan manga Jepang, kalian pasti tidak akan menyesal untuk datang berkunjung ke sini. Setelah puas berbelanja dan mengelilingi Shibuya, sepertinya kita sudahi dulu perjalanan kita untuk hari ini. Semoga kalian terhibur dan informasi yang gua berikan berguna untuk kalian ketika berkunjung ke Shibuya. Jangan lupa untuk mensupport channel ini dengan subscribe, like, and share. Sampai jumpa lagi. See you next trip and bye-bye.